Selamat malam teman-teman, jumpa lagi di kasus Pak Oman Indramayu, Jawa Barat. Bagaimana nih kabar kalian? Semangat ya? Mudah-mudahan sehat selalu dan baik-baik aja, banyak rezeki, panjang umur. Amin ya robbal alamin. Teman-teman, di kesempatan kali ini saya melanjutkan pembahasan tentang kasus pembunuhan di Pauman Indramayu, Jawa Barat. Satu keluarga yang hingga saat ini masih menjadi teka-teki. Kita jadi punya kecurigaan kuat juga, wajar curiga ya, tapi jangan menuduh. Kenapa terdakwa Ririn ini menyebut-nyebut terus nama Aman Yani pelakunya dan mencatut nama Aman Yani dalangnya? Kita dengar, menurut keterangan keluarga Aman Yani sudah hilang sejak tahun 2016 lalu. Sedangkan kejadian pembunuhan terhadap keluarga Haji Sahroni, Budi, Ois Cuita, Ratu, dan bayi 8 bulan itu di akhir Agustus 2025. Berarti selisihnya kurang lebih 10 atau 9 tahun. Kalau Ririn sebut Aman Yani pelakunya, berarti Ririn ketemu dong dengan Aman Yani di bulan Agustus 2025 kemarin, di rumah keluarga korban. Lalu Aman Yani kemana? Kan bisa saja Ririn punya kontaknya, atau juga sering berkomunikasi dengan Aman Yani. Makanya masyarakat di sini sering mengatakan hanya Ririn yang tahu Aman Yani itu di mana. Kita akan bahas teman-teman, kenapa Aman Yani ini dicatut-catut terus namanya oleh terdakwa Ririn. Dan sekarang ini keluarga Aman Yani sudah punya pengacara atau kuasa hukum yang akan melaporkan terdakwa Ririn. Karena terdakwa Ririn ini, ya kita tahu ya, jadi mencatut nama Aman Yani. Aman Yani tidak ditemukan. Bagaimana? Berarti itu sudah memfitnah. Dugaannya seperti itu sih kalau saya melihat ya. Atau juga pencemaran nama baik. Karena mencemarkan nama baiknya tentunya karena Aman Yani namanya terus disebut-sebut oleh sosok Ririn. Sedangkan Aman Yani sudah hilang dari dulu. Gitu ya teman-teman ya. Tapi terus namanya disebut-sebut ya. Nah, dan yang akan dilaporkan ini ada beberapa hal tentang bagaimana cara Ririn ini juga mencairkan dana pensiun Aman Yani. Menggunakan cara-cara, kalau saya memantau dan juga melihat dari jejak digital media sosial, yang tentunya ini sangat ilegal dan tidak semestinya seperti itu ya teman-teman. Ini akan dilaporkan oleh kuasa hukum dari keluarga Aman Yani, Pak Ruslandi. Iya, makanya kan Ririn akan dimintai keterangan terkait keberadaan Pak Aman Yani, karena dia bilang kan ada pertemuan di Polkim sebelum terjadi pembunuhan gitu kan. Nah itu kan berarti dia tahu persis gitu. Dia komunikasi terus, jadi sangat tidak mungkin kalau Ririn misalnya tidak tahu gitu keberadaan Pak Aman Yani. Setelah kita melihat video tadi, Pak Ruslandi mengatakan yang akan saya laporkan terkait dengan fitnah dan juga pencemarannya. Jadi kemarin itu kita baru pencemarannya. Ini sedang saya susun semua untuk bisa dilaporkan nanti. Makanya kan Ririn akan dimintai keterangan terkait keberadaan Pak Aman Yani. Karena dia bilang ada pertemuan di Kulcim atau Kuliner Cimanuk sebelum terjadi pembunuhan. Nah, ya kan? Jadi ini akan berbelit juga ke Ririn tentunya. Itu berarti dia tahu persis katanya gitu. Jadi dia komunikasi terus menurut Pak Ruslandi. Jadi ini sangat tidak mungkin juga kalau Ririn misalnya tidak tahu di mana keberadaan Aman Yani. Ya, betul tidak? Begitulah yang dikatakan oleh Pak Ruslandi. Oke. Dan kenapa tadi saya sudah bahas? Kenapa terdakwa Ririn ini terus sebut-sebut nama Aman Yani? Mencatut nama Aman Yani di kasus pembunuhan sadis ini. Padahal kita semua sudah tahu bahwa Aman Yani sudah menghilang dari dulu sejak ditetapkan oleh pengadilan di tahun 2016, ya kan? Aman Yani ini sudah tidak ada, tapi terus dicatut-catut namanya oleh Ririn. Ini jadi heran juga, apakah ini untuk perbuatan alibi agar selamat dari jeratan hukum? Dan saya yakin tidak mungkinlah Aman Yani punya utang besar sekitar 300 juta ke Ririn ya, entah itu benar dan tidak, ini kan masih persidangan ya. Tapi kalau saya melihat sih, ini adalah sebuah alibi atau mungkin adalah sebuah pengalihan data yang sebenarnya. Dan sebenarnya Aman Yani tidak punya hutang terhadap Ririn. Itu kayaknya sih dugaan ya, ini masih dugaan menurut saya dan keyakinan saya juga.
Ya, diduga Ahmad Yani tidak mungkin juga pernah punya hutang ke Ririn begitu ratusan juta, ya. Tapi kenapa terdakwa Ririn ini terus mencatut nama Ahmad Yani, bahwa Ahmad Yani adalah otak pelaku pembunuhan ini yang sudah menghabisi keluarga Haji Syahroni? Kita terus bertanya-tanya, karena saya juga melihat komentar dari teman-teman hampir 95% bahwa sangat mencurigai, wajar curiga ya, ke Ririn. Jadi begitu sangat berani mencatut nama Ahmad Yani. Apakah ada Ahmad Yani ini? Ini dugaan saya. Ya, terdakwa ini sudah mengetahui bahwa Ahmad Yani ini sebenarnya sudah tidak ada. Itu dugaan saya sih sebagai warga masyarakat yang terus memantau ya. Jadi yang dikabarkan hilang itu dugaan saya. Bukan hilang si Ahmad Yani ini. Akan tetapi bisa saja Ahmad Yani ini justru sudah dihilangkan. Lalu siapa yang menghilangkannya? Ya kan? Nah, dugaan saya pribadi, kalau bukan terdakwa Ririn sendiri yang mencatut-catut namanya, kenapa berani mencatut namanya Ahmad Yani? Ini akan berbelit loh, Ririn akan berat nanti. Ya, karena sudah tahu bahwa Ahmad Yani sebenarnya tidak ada. Makanya terdakwa Ririn berani mencatut nama Ahmad Yani. Jika terdakwa Ririn ini berhasil mengelabui penegak hukum, tentunya Ririn ini akan dibebaskan. Dan penegak hukum tidak akan menemukan Ahmad Yani. Dan Ririn tentunya bebas melenggang dari jeratan hukum. Itu dari analisis ya, itu hanya analisis. Dan ini menurut versi Ririn yang terus dibangun, ya, konstruksi alibi. Begitu. Saya melihat di sini di pengadilan, dia ini ketika ditanya oleh jaksa, oleh pengacara dan juga hakim, tetap pegang teguh dalam sebuah keterangannya, tidak mengakui. Intinya bukan pelakunya, dan Ririn mengatakan pelakunya adalah Ahmad Yani. Akan tetapi teman-teman, penegak hukum tidak semudah itu bisa dibohongi oleh terdakwa Ririn. Karena penegak hukum begini ya. Jadi misalkan hakim nih melihat dari perlakuan atau sifat perilaku seseorang tersebut saat di persidangan, itu lalu dikaitkan dengan barang bukti, saksi-saksi, keterangan ahli dan juga keterangan terdakwa. Nah, dari sinilah jebol. Dari sinilah pertahanan terdakwa Ririn itu terlihat jebol. Karena yang skenario busuk tadinya dari awal ini sudah dirangkai dengan rapi, ditata dengan baik. Dan awalnya itu hampir banyak warga yang percaya bahwa Ririn bukan pelakunya. Banyak warga yang terpengaruh dengan apa yang dikatakan oleh terdakwa Ririn. Dan Prio di persidangan bahwa pelakunya katanya si Ahmad Yani, Joko, Hardi, dan Yoga. Ya, di situ banyak sekali yang sudah terpengaruh warganet ini. Akan tetapi, akhirnya yang namanya kebusukan atau juga keburukan itu pasti akan terbongkar juga, ya kan? Ya, disinilah titik terang muncul. Akhirnya ada jalan terbaik. Apa itu? Ternyata terdakwa Prio sendirilah yang tadinya bersekongkol berdua bahwa pelakunya adalah Ahmad Yani, Hardi, Joko, dan Yoga. Ternyata terdakwa Prio sendirilah yang mengakui bahwa pelaku yang sebenarnya itu adalah terdakwa Ririn dan tidak ada orang lain selain terdakwa Ririn dengan terdakwa Prio itu sendiri, berdua. Ya, yang terdakwa Prio hanya ikut katanya serta menguburkan, ya, melakukan penguburan, membantu penguburan para korban tersebut. Tentunya kan hal ini menjadi sebuah ironis, teman-teman. Jadi kalau mau bertanya tentang Ahmad Yani, di mana keberadaan Ahmad Yani? Lalu bagaimana kondisi Ahmad Yani? Hanyalah kepada Ririn pasti tahu keberadaannya di mana dia. Karena walaupun ini akan membangun sebuah alibi, yang bagaimanapun saksi-saksi kita sudah melihat di podcastnya Pak KDM, ya, di situ pun menyatakan, jadi kenapa sih kok dokumen milik Ahmad Yani seperti buku tabungan, KTP dan surat-surat lainnya kok dikuasai oleh Ririn? Ini juga menjadi salah satu kejanggalan. Ya, itu salah satu podcast loh di sana. Itu sangat sederhana kita bisa menyimpulkan. Dan ini terungkap di persidangan. Bukan main-main di persidangan itu, teman-teman. Karena apa? Fakta persidangan ini adalah hukum yang nantinya akan diambil oleh hakim keputusannya nanti saat memvonis atau mengambil keputusan setelah selesai persidangan, pembuktian, atau di akhir persidangan.
Ini bukan main-main di fakta persidangan ini. Ya, terbuktilah terdakwa keterangan Priyo mengaku bahwa ini adalah karangan terdakwa Ririn. Lalu yang kedua ini bukti fakta sidang dan dari alat-alat ilmiah seperti alat elektronik seperti CCTV atau barang bukti lainnya yang sudah diperlihatkan di toko kios Budi. Di situ bahwa tidak ada kegiatan orang lain lagi dan tidak ada aktivitas orang lain lagi. Ya, di situ tidak ada aktivitasnya kalau kita menganalisis dari CCTV. Tapi kita bukan ahli, hanya dugaan. Nanti ahli yang akan menjelaskan, yang akan memberi terang ya kasus yang gelap ini adalah digital forensik dan juga puslapor dengan adanya DNA. Hanya terdakwa Ririn dan terdakwa Priyo dalam CCTV itu analisis publik dan kita semua, ya kan? Jadi dugaannya di kios Budi tersebut, Budi dihabisi, dihilangkan nyawanya, lalu baru ke tempat Pak Haji Syahroni menghabisi Haji Syahroni, Budi, dan istrinya dan anak-anaknya. Disitulah rangkaian-rangkaian terungkap di persidangan, atau fakta sudah terungkap di persidangan, dan ada beberapa keterangan juga di podcastnya Gubernur Jawa Barat. Ya, di sini saksi-saksi sudah memperlihatkan bahwa skenario Ririn ini akan tamat dan gugur, begitulah yang terlihat ya. Jadi kalau mau bertanya di manakah Ahmad Yani, hanyalah kepada terdakwa Ririn. Pasti dia tahu keberadaannya dan mungkin dia pasti bisa punya kontaknya, ya kan? Dan menurut saya alibi tentang hutang piutang ini analisis ya, saya tidak mungkin lah. Sekarang Pak Ahmad Yani punya hutang ke Ririn ratusan juta, itu saya kira tidak mungkin. Ini hanya sebuah alibi untuk mengalihkan bagaimana tanggapan publik dan juga ingin menipu para aparat hukum, penegak hukum, ya kan? Nah, mungkin saja kan Ahmad Yani sudah tidak ada di dunia ini, itu kan, atau masih ada, dan di mana dia? Kan ini menyangkut kasus. Bahkan pengacara Tony silahkan buka terang benderang seterang-terangnya kasus ini agar terbuka bukti, silahkan dihadirkan, kan gitu. Itu tidak. Nah, sekarang nih 3 pengacara seperti Pak Ruslandi, Pak Tony, dan juga Pak Heri Riang ini sedang berjuang untuk menegakkan sebuah keadilan, dan kasus ini semoga cepat terungkap, kan seperti itu, terbongkar siapa sih sebenarnya dan apa sih ini, ada apa sebenarnya motif di balik kasus Pak Oman Indramayu ini, seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa tinggalkan like, komentar, dan subscribe ya, agar saya tambah semangat. Oke, selamat malam, bye-bye.